Jangan dulu bahas kopi. Sekarang kita bahas matcha. Great people, belakangan ini kopi dan matcha menjadi minuman yang cukup banyak dicari di kafe-kafe, khususnya di Indonesia. Seremonial matcha. Apa sih sebenarnya matcha itu? Bisa nggak sih kita ulik lebih dalam? Dan hari ini kita akan ngulik matcha lebih dalam. Disclaimer dulu, keseharian kita atau keseharian gue sendiri lebih banyak berhadapan langsung dengan kopi ya. Bukan dengan matcha, tapi hari ini kita akan full ulik si matcha ini ya. Mungkin akan banyak ketidaktahuan gue juga tentang matcha, tapi kita akan coba ulik matcha ini sedetil mungkin yang bisa gue dapatkan informasi dan cara-cara tutorialnya ya. Singkatnya, matcha itu adalah teh hijau yang berasal dari Jepang yang berbentuk powder. Untuk great people nih yang udah expert di permacaan, sebenarnya apa sih deskripsi matcha menurut para expert ini? Langsung komen di kolom komentar ya. Fugol ini punya 2 produk matcha yang diimpor langsung dari Jepang, oke? Yang pertama itu ada matcha kou. Nah, matcha kou ini berasal dari Nishio Aichi, Jepang. Berasal dari daerah Nishio. Nah, teman-teman, great people, kalau kopi ini punya varietas, ada Geisha, Kartika, dan lain-lain. Matcha juga punya varietas atau kultivar. Di matcha kou ini ya, ini varietas atau kultivarnya bernama Samidori. Oke? Nah, jadi kayak gitu. Colombia punya kopi yang varietasnya Geisha. Ini matcha kou ini varietasnya adalah Samidori. Seperti itu great people. Varietas matcha ini great people termasuk quote on quote specialty kualitas premiumnya matcha. Kalau kopi ini ada varietas yang spesial ya, yang emang sudah digambarkan orang-orang dan penikmat kopi itu mewah, yaitu varietas Geisha. Nah, sama kalau di matcha ini dengan varietas atau kultivar Samidori ini, dia matcha yang kualitasnya premium. Mirip kan dengan kopi? Nah, biasanya rasa dari varietas kultivar Samidori ini lebih ke arah smooth, lalu umaminya cukup strong, dan juga nggak terlalu pahit great people. Nah, kalau di kopi ini great people ada proses pasca panen, full wash, honey natural, dan lain sebagainya. Kalau di matcha kayak gimana ya? Nah, di matcha ini ada yang namanya first flush. First flush itu adalah panen pertama di awal musim. Ini yang kualitasnya paling oke di antara panen-panen lainnya. Kenapa? Karena daunnya masih muda yang menghasilkan rasa yang lebih smooth dan kompleks. Untuk dalam proses penggilingannya, kita kan sebagai penikmat matcha, kita nggak giling matcha sendiri dong. Pasti dari sana bukan bentuk daun, tapi udah jadi bubuk. Proses pembubukannya ini great people namanya, untuk khususnya di matcha kou ini ya, matcha kou ini pakai proses stone mill ground. Apa sih stone mill ground? Artinya kopi ini digiling pakai batu tradisional yang hasilnya halus banget. Ini membantu untuk menjaga aroma tetap terjaga. Ini kita akan lanjut langsung ke proses pembuatan matchanya ya. Kalau kopi punya server di canter, wadah, kita di matcha ada matcha bowl. Di e-commerce dan lain-lain namanya matcha bowl. Cuman nggak tahu apakah ada nama khusus atau enggak. Ini tempat wadah di mana kita akan menuangkan matcha dan nge-whisk matcha. Let's go, kita akan masukin matchanya, oke? Ini adalah sendok khusus yang dipakai buat permaca-macaan di sini. Ini saringan. Saringan ini fungsinya untuk apa? Saringan ini untuk ngebantu nge-break clumps dari bubuk matcha yang sangat halus. Jadi dari bubuk matcha, packaging itu atau dari wadah, kadang suka ada clumps atau gumpalan-gumpalan. Nah, di breakdownnya di sini nih, di gini-gini. Lanjut kita langsung buat matchanya. Sama kayak penyimpanan pada kopi, kita nge-treat matcha ini menempatkan atau mewadahi matchanya itu di dalam wadah yang memang kedap udara.
agar tidak terkontaminasi dari udara ataupun oksigen ya. Nah, kita akan buat matcha ko yang ice sekarang. Kalau ice ini kita pakai 4 gram matcha. Matcha ini karena sangat-sangat halus, jadi sekali sendok juga dia nggak nyampe 1 gram guys. Pemakaian matcha juga ini harus hati-hati, pas, presisi. Tuh, 4 gram berarti 4,0. Oke, tidak kurang, tidak lebih. Oke, sekarang waktunya kita ngebreak si clumps matcha ini pakai saringan di seperti ini ya. Oke, dan great people bisa dilihat ya. Matchanya nih setelah di break itu seperti ini, kayak halus banget gitu. Untuk pembuatan yang ice, kita itu biasa nge-whisk pakai air mineral atau air putih biasa dengan suhu ruang, room temperature. Jadi kita akan langsung masukkan, kita ambil dulu nih air putihnya. Air putih ya, bening ya. Kita akan masukkan 40 ml room temperature. Kita masukkan 40 ml. Oke, dan kita akan langsung whisk selama 1 menit. Nah, caranya nge-whisk ini biasanya kayak pola M gitu. Kita bentuk huruf M atau W di dalam bowl tersebut. Nah, yang ya dalam beberapa kali aku buat matcha, gua buat matcha nih great people, ternyata saya sadar kalau nge-whisknya berbeda, itu hasil output matchanya juga berbeda. Nah, bisa kayak gitu ya. Dipikir-pikir kayak buat kopi manual aja, salah treatment, output yang dirasa nantinya juga berbeda. Nah, ini tuh selama 1 menit great people. Biar lebih banyak. Sudah 1 menit, kita ngocok-ngocok matchanya, ngubuk-ngubuk matchanya. Ini kita langsung masukin susunya ya. Susu ya sesuai selera great people, semakin banyak susu yang dipakai semakin milky. Ini yang akan memuaskannya. The moment of truth, matcha ko. Iya, orisinilnya, OG-nya, otentiknya. Here we go. Oke. Lihat betapa cantiknya matcha ko ini, matcha ko. Matcha ko, matcha ko, matcha ko, matcha ko, matcha ci. So, great people, beginilah penampilan indahnya, kecantikan matcha ko yang berasal dari Nissho IC Jepang. Oke, sekarang kita akan coba langsung seruput matchanya tanpa dikocek. Tanpa diaduk. Jujur ini matchanya banget, matcha banget. Baru layer paling atas yang saya cobain. Tolong, saya nggak kuat. Angkat tangan ke kamera, lambaikan, saya nggak kuat. Ini sudah bisa dilihat, sudah lebih teraduk ya. Nah, ini baru lebih mild ya. Great people, kalau di kopi itu ada flavor, ada acidity, sweetness, aftertaste, terus ada mouthfeel. Nah, di matcha ini ada apa aja sih? Yang pertama, kalau di matcha ini ada freshness, lebih ke arah seger, grassy atau green. Lalu yang kedua itu ada nutty. Nutty ini lebih ke kacang-kacangan atau roasted, tapi bukan yang smoky ya. Terus ada juga umami. Nah, umami ini lebih ke arah gurih. Kalau kata Google ya, seperti seaweed atau kaldu. Kalau yang aku rasain ya umaminya pronounce di sini kayak ya selayaknya kita mengunyah atau mengecap sesuatu yang gurih. Tapi bukan kayak kita jilat garam, bukan. Itu berlebihan, itu asin. Bukan juga kayak kita ngejilat micin, bukan. Kayak ini sopan banget. Terakhir di kopi ada aftertaste. Nah, kalau di sini ada astringency. Nah, astringency ini lebih ke sensasi sepet atau kering nanti di area palet kita.
Oke, kita bahas langsung ke si matcha ko ini, great people. Matcha ko ini secara fresh, green, seger. Ini seger menurut saya pribadi ya, opini palet pribadi. Seger, greennya kerasa, atributnya semua harmonis lah, tidak terlalu panci. Nah, ke arah nati, nah saya suka nih ada nati-natinya, ada sensasi kacang yang menurut saya nggak yang senati itu. Jadi natinya kompleks lah, natinya ada, greennya ada, umaminya juga ada. Lanjut ke umami. Nah, umaminya nih yang paling saya suka, dia mild, soft, sopan masuk ke mulut. Kalau saya membandingkan ini seperti kopi, menganalogikan ini seperti kopi, itu kayak wash yang manis gitu, sopan masuknya, bodinya enak. Ini secara aftertaste, secara astringency ada sensasi sepet sedikit, cuman bukan yang jadi sepet banget gitu. Saya pernah coba sempat salah satu matcha yang ceremonial grade juga, cuman rasanya tuh kayak sepet banget, terlalu panci gitu sih sepetnya tuh. Kalau ini nih great people, secara sepet astringensinya menurut aku tolerance banget lah. Jujur enak banget teman-teman. Great people harus coba. Nah, ini kan matcha ko yang Fugol jual. Ini available di semua online marketplace kita dan juga offline store kita ya, dalam bentuk 30 gram. Harganya nanti bisa dilihat di bawah ini nih, disematkan. Ini matcha ko. Begitu aja konten matcha kita kali ini. Semoga membantu dan menggugah great people untuk mencoba matcha ini di Fugol. Ini semua tersedia di online platform, tersedia juga di offline store, dan bisa great people pesan di kedai kopi Fugol Coffee Roaster ya. Thank you teman-teman great people. Kalau ada yang mau koreksi atau mau menambahkan dari hasil pembahasan kita tadi, silahkan langsung komen di bawah sini ya, di kolom komentar. Jangan lupa juga kasih thumbs up-nya teman-teman great people, like videonya dan share ke teman-teman great people yang suka kopi tapi cobain dong matcha. Share ini ya videonya great people. Terima kasih. Kamsahamnida. Astagfirullah, salah. Arigatou gozaimasu. Nih.